Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2 di mata kuliah TPKN dengan tema metode pengambilan keputusan dengan judul Fishbone Diagram. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ardi Sinatoya Sahara, Artika Chandra Mei Susilo, Muhammad Arif Kurniawan, Muhammad Fikri Azhar, Ratna Puji Lestari, dan saya sendiri Tiara Yani Narahmawati. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang materi diagram Fishbone. Diagram Fishbone merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab dari sebuah kejadian ataupun proses. Nah, penggunaan diagram Fishbone sendiri menggunakan teknik determinasi, di mana masalah dianalisis menggunakan teknik sebab akibat. Dapat dilihat di situ ada contoh dari diagram Fishbone itu sendiri ya teman-teman. Kita langsung lanjut saja pada slide keempat tentang fungsi dan identifikasi kategori. Yang pertama adalah fungsi dasar diagram Fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Yang kedua adalah identifikasi kategori, yaitu penggunaan diagram Fishbone dapat diterapkan pada perusahaan bidang manufaktur dan bidang pemasaran ataupun jasa. Langkah identifikasi kategori manufaktur, mesin, teknologi, metode atau proses, material termasuk raw material, consumption, dan informasi. Manpower, tenaga kerja atau pekerjaan fisik. Manpower, pekerjaan, pikiran, kaizen, saran, dan sebagainya. Measurement, pengukuran atau inspeksi, dan Mother lingkungan. Industri jasa pemasaran, produk atau jasa. Price, harga. Place, tempat. Promotion, promosi atau hiburan. People, orang. Proses. Physical evidence, bukti fisik. Productivity dan quality, produktivitas dan kualitas. Contoh penerapan pada kasus pada sebuah perusahaan manufaktur produksi batu bata mengalami masalah pada bagian produksi, yaitu kegagalan pada produksi batu bata hasil mesin extruder. Perusahaan menganalisis penyebab kegagalan tersebut menggunakan metode Fishbone diagram dan didapatkan sebuah diagram sebagai berikut: metode, lingkungan, mesin, manusia, serta peningkatan produksi. Pada lingkungan ditemukan sebuah masalah, yaitu lama penjemuran yang belum menemukan formulasi tepat pada waktunya. Adapun beberapa faktor penyebabnya antara lain: 1. Cuaca. Karena cuaca yang tidak menentu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk penjemuran. 2. Tidak ada kontrol kelembapan. 3. Alat bantu yang kurang memadai sehingga keuntungan menjadi menurun. Pada metode ditemukan sebuah masalah, yaitu komposisi adukan tanah yang tak sama dengan produksi dengan cara konvensional. Dalam hal ini, adukan tanah dibuat lebih padat atau menjadi lebih liat agar lebih mudah saat pembentukan tanpa adanya alat bantu. Untuk menyiasati alat bantu, handling output pembuatan batu bata dilakukan menggunakan tangan. Batu bata melalui proses pemotongan menggunakan kawat agar produk yang dihasilkan efektif dan efisien. Dalam proses pembuatan batu bata masih sering ditemui kendala komposisi atau formulasi bahan yang kurang tepat karena komposisi bahan yang berbeda antara metode modern dan konvensional. Batu bata melewati posisi extruder dan balok horizontal pada proses pembuatannya. Manusia. Pada manusia atau SDM ditemukan sebuah masalah, yaitu bisa mengoperasikan mesin dengan benar atau kurangnya kompetensi pada pegawai. Adapun beberapa faktor penyebab antara lain: 1. Tidak ada pelatihan sehingga hasil produksi batu bata kurang maksimal. Yang kedua, tidak ada buku petunjuk. Produsen tidak menyediakan buku petunjuk sehingga produksi kesulitan untuk mengoperasikan mesin. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada pegawai.
Saya Muhammad Arif Kurniawan akan menjelaskan mesin. Pada mesin ditemukan sebuah masalah, yaitu spesifikasi mesin batu bata yang tidak sesuai dengan jenis adukan tanah atau belum memenuhi standar dan juga hanya sesuai untuk adukan tanah liat. Adapun beberapa faktor penyebab antara lain tidak berpengalaman dalam pembelian mesin. Yang maksud dengan tidak berpengalaman itu tidak mempunyai info tentang kelebihan dan kekurangan mesin tersebut. Yang berikutnya, tergiur harga murah. Mungkin beberapa orang tergiur dengan harga murah, tetapi kualitas tidak menjamin harga murah. Yang berikutnya tidak ada alat bantu pemindah. Itu tidak ada, maksud dari kata tidak ada alat bantu pemindah itu tidak ada alat support untuk mesin tersebut. Selanjutnya adalah efek yang ditimbulkan. Setelah kita menguraikan masalah mulai dari metode, material, lingkungan, mesin, dan juga manusia dari hasil produksi batu bata, kita mendapatkan efek yang ditimbulkan. Pada diagram Fishbone ini kita menggunakan determinasi atau sebab akibat. Dari sebab yang dianalisis tersebut didapatkan efek yang ditimbulkan yang menjadikan produksi mengalami kegagalan produksi. Efek tersebut diantaranya adalah 1. Meningkatkan risiko kegagalan produksi batu bata yang disebabkan oleh mesin extruder. Dan yang kedua adalah batu bata yang dihasilkan tidak memiliki kualitas baik atau batu bata mengalami pecah. Setelah diketahui sebab akibat dari uraian masalah kegagalan produksi batu bata dengan menggunakan diagram Fishbone, maka selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi. Masalah yang pertama adalah kegagalan yang disebabkan oleh mesin extruder. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan memberikan kompetensi yang memadai kepada para pegawai atau operator mesin extruder. Bisa dengan pelatihan atau memberikan buku panduan mengenai pengoperasionalan mesin extruder, sehingga mesin yang digunakan bisa memberikan manfaat yang maksimal. Sedangkan untuk batu bata yang pecah atau kualitas yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan, bisa dengan meracik formula yang sesuai dengan spesifikasi mesin, atau dengan opsi lain yaitu mengganti mesin dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari mesin yang dimiliki saat ini. Dengan begitu, hasil batu bata yang dicetak akan menghasilkan produk yang berkualitas serta akan menjadikan konsumen menjadi puas. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai diagram Fishbone dan contoh kasus penerapannya. Apabila ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.